Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Javani Farulusen, NIM 1304011911364. Pada video ini saya akan menjelaskan bagaimana menggunakan Slims, menginstal dan mengoperasikan Slims. Tujuan dari pembuatan video ini yaitu memberi pengetahuan bagaimana cara menginstal dan mengoperasikan Slims tersebut. Kita mendownload Slims dari laman web Slims tersebut, yaitu slims.web.id, lalu enter. Setelah itu scroll ke bawah sampai kalian menemukan beberapa jenis varian Slims, lalu pilih versi Slims yang ingin kalian gunakan atau sesuaikan dengan kemampuan laptop kalian. Di sini saya memilih jenis Microsoft Windows Portable x64. Setelah memilih, lalu klik download. Setelah download, lalu dapat membuka file download, kemudian menginstal. Kebetulan di sini saya sudah menginstal dan mendownload file Slims tersebut. Karena saya menggunakan yang Portable x64, filenya akan bernama AMD64. Lalu klik saja folder file tersebut. Setelah itu klik httpd, lalu MariaDB. Sebelumnya kedua akses ini memerlukan perizinan, di allow saja. Setelah itu kalian dapat membuka yang httpd. Lalu kalian dapat mengkopas alamat untuk menuju Slims kalian. Kita salin saja ini. Lalu paste saja yang kalian telah salin pada httpd tadi. Lalu enter. Setelah mengeklik tadi, lalu akan muncul tampilan awal Slim. Tampilan awal Slim adalah seperti ini. Terdapat menu Home, Information, News, Hub, Librarian, Member Area. Kemudian jika kalian ingin login, klik Librarian. Lalu ubah Librarian menjadi login. Untuk login, kalian dapat memasukkan username admin dan password yang sama, yaitu admin. Lalu klik login. Setelah berhasil login, terdapat menu Home, Bibliografi, Sirkulasi, Membership, Master File, Stock Stake, Sistem, Reporting, Serial Control, dan Logout. Jika ingin mengganti nama perpustakaan dan bahasa, kita klik Sistem. Lalu ubah nama perpustakaan yang Senayan menjadi Dumbledore, karena perpustakaan saya akan bernama Dumbledore. Lalu jika ingin mengganti bahasa, klik Default app language, dari Inggris menjadi bahasa Indonesia atau Indonesia. Lalu klik Save Setting pada bawah sendiri. Nah, sudah. Setelah menu bahasa terganti dan perpustakaan terganti, selanjutnya saya akan menjelaskan
Bagaimana cara menambahkan bibliografi, sirkulasi, dan keanggotaan. Selanjutnya, saya akan menginput sebuah bibliografi baru. Langkah pertama yaitu klik submenu tambah bibliografi yang berada di sini atau tambah bibliografi yang berada di sini. Lalu klik. Selanjutnya mengisi dari data bahan pustaka tersebut. Jika kurang paham terhadap isiannya, Anda dapat meletakkan kursor pada kolom isian tersebut. Selanjutnya saya mulai mengisi. Di sini saya memakai judul amalan pembuka pintu rezeki. Selanjutnya tambah pengarang. Klik tambah pengarang. Pengarang dari buku amalan pembuka pintu rezeki yaitu Muhammad Abdul Tuan Sikal. Muhammad Abdul Tuan Sikal ini merupakan pengarang utama. Lalu sisipkan dalam bibliografi, klik. Lalu oke, akan muncul seperti ini. Selanjutnya dalam buku tersebut terdapat editor bernama Atira Mustajab. Klik nama Atira atau ketikkan nama Atira Mustajab. Lalu pilih penyunting karena dia merupakan editor. Bila editor atau pengarang merupakan badan atau institusi Bila editor atau pengarang merupakan sebuah institusi, ganti nama orang menjadi badan organisasi atau konferensi. Setelah itu, sisipkan dalam bibliografi. Setelah sudah selesai, maka akan muncul tampilan seperti ini. Selanjutnya yaitu pernyataan pertanggungan jawab. Pernyataan tanggung jawab ini biasanya terdapat pada pengarang, yaitu Muhammad Abdul Tuan Sikal. Klik saja. Edisi pada buku yang saya masukkan yaitu merupakan edisi 1. Edisi ini bisa berupa edisi revisi, edisi 2, edisi 3, dan lain-lain. Selanjutnya, pembuatan nomor eksemplar. Pembuatan nomor eksemplar ini terdapat beberapa pola. Jika ingin menambahkan pola baru, klik tambah pola baru. Klik lalu simpan. Oke. Selanjutnya pilih pola tersebut, klik lalu klik pilihan. Pilihan ini berisi lokasi rak, tipe koleksi, status eksemplar, sumber perolehan, tanggal pemesanan, tanggal penerimaan, nomor pesanan, faktur, tanggal faktur, agen, harga. Lalu pertama yaitu mengisi lokasi. Lokasinya yaitu di My Library atau perpustakaan kalian. Selanjutnya lokasi raknya berada di nomor besar 200. Karena buku ini merupakan lokasi raknya yaitu berada di nomor 200. Klik ketik tombol 200. Selanjutnya tipe koleksi dari bahan koleksi ini merupakan textbook. Pilih textbook. Selanjutnya status eksemplar, pilih tersedia. Sumber perolehan di sini terdapat beli atau hadiah atau hibah. Saya pilih beli. Selanjutnya tanggal pemesanan ini bisa diisi sesuai pemesanan buku kalian dan tanggal penerimaan disesuaikan. Lalu nomor pemesanan ini disesuaikan dengan yang berada pada nota kalian. Di sini saya mengisi yaitu 10 saja. Selanjutnya faktur juga saya isi 0001. Selanjutnya tanggal faktur ini juga disesuaikan.
Bila menggunakan agen, maka ketikkan menggunakan agen. Bila tidak usah mengetikkan agen tidak digunakan atau tidak menggunakan agen. Selanjutnya harga di sini sesuai harga buku kalian. Di sini saya memasukkan 30.000 saja. Ibu di sini terdapat pilihan rupiah, USD, euro, DM, pounds dan lain-lain. Di sini saya memilih rupiah. Sudah diisi. Kita memasukkan data X lembar. Kita selanjutnya memasukkan data koleksi. Klik tambah eksemplar baru. Kode eksemplar di sini saya menggunakan kode A0001. Selanjutnya nomor inventaris saya 1 karena bukunya baru 1. Selanjutnya lokasi rapnya 200. Selanjutnya tipe koleksi bahan pustaka saya merupakan textbook. Satu eksemplarnya yaitu tersedia. Nomor pemesanannya saya isi 10, 20 saja. Selanjutnya tanggal pemesanan, tanggal penerimaan ini disesuaikan dengan buku kalian atau itu. Selanjutnya tanggal pemesanan, tanggal penerimaan ini disesuaikan dengan pemesanan buku kalian dan penerimaan buku kalian. Dan agen ini juga disesuaikan. Simbol perolehan ini bisa diperoleh dari beli, hadiah, atau hibah. Faktur yang saya gunakan tadi yaitu 0001. Tanggal fakturnya disesuaikan dan nomor fakturnya disesuaikan. Harga yang saya gunakan tadi yaitu Rp30.000. Setelah itu simpan. Selanjutnya Isi GMD pada buku ini yaitu teks. Tipe isi, tipe media, tipe bawah ini digunakan untuk bahan koleksi yang berbentuk digital. Di sini karena saya menggunakan textbook maka tidak menggunakan ini. Selanjutnya kala terbit ini digunakan bila bahan koleksi tersebut merupakan majalah, terbitan berseris dan lain-lain. Selanjutnya saya mengisikan ISBN. Sini saya mengisikan 978 602 60994 26. Selanjutnya saya mengisikan penerbit. Penerbitnya dari buku yang saya gunakan yaitu Rumasyo. Lalu klik. Selanjutnya tahun terbit buku tersebut. Klik tempat terbitnya, lalu sesuaikan buku kalian. Terus klik. Selanjutnya deskripsi fisik. Deskripsi fisik ini berupa panjang buku, adanya ilustrasi, tabel atau tidak, dan ukuran buku. Saya mengisikannya seperti ini. Selanjutnya judul seri. Judul seri ini sesuaikan dengan buku kalian. Bila ada tuliskan, bila tidak ada tidak usah. Selanjutnya nomor klasifikasi. Nomor klasifikasi buku yang saya gunakan yaitu 297.425 spasi 1, terus tambah baru. Selanjutnya nomor panggil buku yang saya gunakan yaitu 297.425 1 MUH. Selanjutnya A. Selanjutnya subjek. Subjek buku yang saya gunakan yaitu subjeknya amal jariah. Ketik amal jariah. Subjek ini berada topik, bisa geografis, nama, masa, aliran, pekerjaan. Lalu subjek tersebut bagi dua yaitu subjek utama dan subjek tambahan. Di sini subjek amal jariah merupakan subjek utama. Lalu klik sisipkan dalam bibliografi.
Selanjutnya bahasa yang dalam buku. Selanjutnya bahasa yang digunakan dalam buku yang saya gunakan tersebut yaitu bahasa Indonesia. Klik bahasa Indonesia. Selanjutnya abstrak yang saya selanjutnya yaitu abstrak. Abstraknya yaitu buku ini berisi tentang selanjutnya kita memasukkan gambar sampul. Masukkan gambar sampul ini bisa di browse melalui folder yang berada di komputer atau laptop kalian atau diunduh. Saya ini melakukannya melalui browse. Klik browse, lalu pilih cover yang Anda gunakan atau sesuaikan dengan buku Anda. Nah, sudah muncul. Selanjutnya lampiran berkas. Sini tidak ada lampiran berkas. Selanjutnya data biblio terkait. Di sini belum mempunyai daftar bibliografi terkait. Selanjutnya sembunyikan di opak. Sini saya memilihkan menunjukkan di opak. Selanjutnya promosikan ke beranda. Saya mempromosikannya dalam beranda. Klik promosikan. Lalu jika semua sudah terisi, klik simpan. Data bibliografi yang tadi diisi bisa dilihat dalam daftar bibliografi. Nah, di sini sudah masuk daftar bibliografi amalan pembuka pintu rezeki. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagian sub-sub menu yang berada pada bibliografi. Sub menu yang akan saya jelaskan selanjutnya yaitu X lembar, mulai dari daftar X lembar. Setelah buku disimpan dan sudah masuk pada daftar bibliografi, kemudian kita dapat cek juga di X lembar. Daftar X lembar ini yaitu berisi data buku yang berada pada perpustakaan kita, dan daftar eksemplar keluar yaitu berisi daftar buku yang telah dipinjam oleh pemustaka. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang submenu salin katalog. Yang pertama yaitu layanan Mark SRU. Layanan ini digunakan bila ingin menyalin katalog dari Perpusnas. Selanjutnya Z3950 SRU. Layanan ini digunakan untuk menyalin katalog dari Library of Congress yang berada pada USA. Selanjutnya P2P. Layanan ini digunakan jika ingin menyalin antar perpustakaan SLIMS atau antar perpustakaan yang menggunakan SLIMS. Selanjutnya saya akan menjelaskan submenu bagian peralatan. Yang pertama yaitu pencetakan label. Pencetakan label ini biasanya digunakan untuk menandai suatu buku dan biasanya ditempel pada punggung buku. Ini saya akan coba terlebih dahulu. Pertama, klik salah satu judul lalu tambahkan dalam antrian. Oke. Lalu klik cetak label dari data terpilih. Seperti ini contohnya. Lalu kalian dapat mengeprint pilihan buku kalian dan ditempelkan pada punggung buku untuk menandai buku tersebut. Selanjutnya yaitu cetak barcode X lembar. Cetak barcode eksemplar ini sama aja dengan pencetakan label tadi. Yang pertama, klik tambah, lalu tambahkan dalam antrian, klik OK, lalu cetak barcode untuk data terpilih, klik, dan akan muncul seperti ini.
Selanjutnya, ekspor data mark. Ekspor data mark ini digunakan untuk membackup dalam bentuk format mark. Selanjutnya, import data mark. Import data digunakan untuk memasukkan data dari slims yang lain. Selanjutnya, mencetak katalog. Mencetak katalog ini seperti yang pencetakan label dan cetak barcode eksemplar. Caranya yang pertama yaitu klik tambah, lalu tambahkan dalam antrean, klik OK, lalu cetak katalog dari data terpilih, klik. Sehingga nanti akan muncul seperti ini, sebuah katalog. Selanjutnya, ekspor data biblio. Ekspor data biblio ini yaitu mengekspor dengan format CSV yang berisi data bibliografi. Lalu import data biblio. Import data biblio ini digunakan untuk memasukkan data yang berbentuk CSV. Lalu ekspor data eksemplar, yaitu ini digunakan dengan mengekspor eksemplar. Yang terakhir yaitu import data eksemplar. Import data ini untuk mengimpor data eksemplar yang sudah terekspor. Setelah saya menjelaskan menu bibliografi, selanjutnya saya akan menjelaskan menu membership atau keanggotaan. Klik. Pada menu keanggotaan ini terdapat beberapa submenu, yaitu submenu keanggotaan dan submenu peralatan. Langkah pertama, jika ingin membuat membership atau keanggotaan, yaitu membuat terlebih dahulu tipe keanggotaan. Klik tipe keanggotaan. Di sini sudah disediakan tipe keanggotaan standar atau default. Jika ingin menambahkan tipe keanggotaan, maka kita klik tambah tipe anggota baru, lalu klik. Lalu kalian dapat mengisi beberapa box di sini. Contohnya, di sini saya membuat tipe keanggotaan mahasiswa. Lalu jumlah pinjaman maksimalnya yaitu 3. Lama peminjaman yaitu 7 hari. Selanjutnya, reservasi digunakan untuk membooking buku yang sedang dipinjam oleh anggota lain, yaitu dimungkinkan. Selanjutnya, jumlah reservasi yaitu 2 buku atau 2 koleksi. Selanjutnya, masa keanggotaannya yaitu 365 hari atau 1 tahun. Selanjutnya, perpanjangan koleksi atau kali perpanjangan ini untuk memperpanjang koleksi, yaitu 1 kali. Selanjutnya, denda. Denda yang akan dikenakan bagi pemustaka yang terlambat mengembalikan buku yaitu Rp2.000. Selanjutnya, toleransi keterlambatan mengembalikan buku atau bahan koleksi yaitu 2 hari. Setelah ini diisi semua, lalu klik simpan. Selanjutnya OK. Kedua, tambah anggota. Tambah anggota ini terdapat beberapa isian, yaitu seperti ID anggota, nama, tanggal lahir, anggota sejak, tanggal registrasi, berlaku hingga institusi, tipe keanggotaan, jenis kelamin, alamat, kode pos, dan lain-lain. Selanjutnya, saya akan membuat ID anggota. Biasanya pada perpustakaan perguruan tinggi, ID anggota tersebut menggunakan NIM. Saya contohkan seperti ini. Yaitu pertama, nomor ID anggota, klik. Selanjutnya, nama anggota. Di sini saya menggunakan nama Hana Montana Carlos, lalu klik. Selanjutnya, tanggal lahir. Tanggal lahir di sini bisa diisikan sesuai tanggal lahir anggota. Di sini saya mengisikan 20 Maret tahun 2001. Selanjutnya, ini anggota sejak ini yaitu
anggota tersebut mulai mendaftar sejak kapan, dan ini tanggal registrasi ini yang memulai daftar keanggotaan, yaitu tanggal saat ini, yaitu 28 Maret 2021. Terus berlaku hingga jika di set otomatis akan mengikuti dari tipe keanggotaan. Selanjutnya, institusi di sini saya memakai institusi Universitas Diponegoro. Lalu tipe keanggotaannya yaitu mahasiswa. Klik mahasiswa. Lalu memilih jenis kelamin, yaitu perempuan. Selanjutnya alamat. Alamat ini disesuaikan dengan alamat pemustaka. Selanjutnya kode pos, ini juga disesuaikan dengan nomor kode pos pemustaka. Selanjutnya alamat surat, disesuaikan dengan pemustaka juga. Selanjutnya nomor telepon. Nomor telepon ini disesuaikan dengan nomor telepon pemustaka. Bila pemustaka memiliki fax, maka isilah fax tersebut. Nomor identitas ini yaitu nomor identitas pemustaka, seperti KTP atau NIM pemustaka tersebut. Catatan ini digunakan untuk menandai seorang pemustaka, semisal belum membayar denda atau belum mengembalikan koleksi. Di sini saya akan mencontohkan bahwa pemustaka itu belum membayar denda. Selanjutnya, tunda keanggotaan. Jika tunda keanggotaan ini dicentang, yaitu tandanya keanggotaan pemustaka yang mendaftar tadi belum aktif. Selanjutnya, tambahkan foto. Foto ini sesuaikan dengan foto pemustaka. Saya akan memakai foto seperti sampul buku saja. Lalu surel. Surel ini disesuaikan dengan alamat email pemustaka, semisal hana@gmail.com. Selanjutnya kata sandi. Kata sandi ini disesuaikan dengan permintaan pemustaka. Selanjutnya contohnya aku 1 2 3 4 5 langsung, lalu konfirmasi 5. Selanjutnya jika semua ini sudah terisi, lalu klik simpan. Setelah disimpan, pada submenu terlihat anggota sudah terlihat. Jika ingin melakukan perubahan, ada simbol pensil, lalu klik sunting. Selanjutnya mencetak kartu anggota. Langkah pertama yaitu klik pencetakan kartu anggota, lalu centang nama anggota, tipe keanggotaannya, lalu tambahkan dalam antrean, lalu klik OK. Lalu cetak anggota dari data terpilih.
Seperti ini kartu keanggotaannya. Jika ingin menyesuaikan kartu keanggotaan, klik setelan kartu. Ini. Nah. Setelah itu, pada menu peralatan terdapat ekspor data. Ekspor data anggota ini mengeluarkan data ke dalam bentuk format CSV Excel. Lalu impor data. Impor data ini digunakan untuk memasukkan data dari bentuk .csv atau Excel, biasanya digunakan untuk menambahkan anggota baru yang berjumlah banyak. Selanjutnya, saya akan menjelaskan menu sirkulasi. Klik menu sirkulasi. Menu sirkulasi ini digunakan setelah data bibliografi dan data keanggotaan diinput. Pada menu sirkulasi ini ada beberapa submenu, yaitu mulai transaksi, pengembalian kilat, aturan peminjaman, sejarah peminjaman, daftar keterlambatan, dan reservasi. Untuk mulai transaksi, kita isikan ID anggota. Bisa diketik, bisa di-scan barcode. Di sini ada barcode reader dengan kamera. Tetapi ini masih dalam percobaan. Langkahnya yaitu tekan ID anggota, masukkan ID anggota tadi yang dibuat pada menu keanggotaan. Contohnya seperti ini. Nah, ini sudah keluar 130401191 300 bernama Hannah Montana Carlos. Setelah itu klik dan mulai transaksi. Setelah memasukkan ID anggota, lalu muncul tampilan seperti ini. Pada mulai transaksi ini terdapat beberapa submenu, yaitu peminjaman. Peminjaman ini adalah menu yang digunakan untuk meminjam buku. Selanjutnya peminjaman saat ini. Peminjaman saat ini akan menampilkan koleksi yang sedang dipinjam oleh pemustaka. Selanjutnya reservasi. Reservasi adalah untuk melakukan pembookingan koleksi. Selanjutnya denda. Denda akan menunjukkan jumlah denda yang dilakukan oleh pemustaka tersebut. Selanjutnya sejarah peminjaman. Sejarah peminjaman akan memperlihatkan buku apa saja yang pernah dipinjam oleh pemustaka tersebut. Selanjutnya saya akan menjelaskan peminjaman. Untuk peminjaman ini klik saja bagian peminjaman tadi, sudah saya klik. Selanjutnya ketikkan ID buku yang ingin dipinjam atau ketikkan barcode eksemplarnya. Ketikkan kode eksemplar dari buku tersebut. Saya mulai mengetikkan A0001. Lalu setelah mengetikkan, klik pinjam. Nah, sudah. Jika setelah selesai melakukan peminjaman, selanjutnya klik selesai transaksi. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara pengembalian yang terdapat pada slips tersebut. Pengembalian tersebut terdapat dua cara, yaitu dengan cara kilat dan manual. Untuk yang manual, kita tetap berada di submenu mulai transaksi, lalu masukkan ID anggota seperti yang awalan tadi ketika melakukan pinjaman. Jika sudah muncul, klik mulai transaksi. Selanjutnya pada peminjaman saat ini tinggal diklik kembali. Jika pemustaka tersebut ingin memperpanjang, klik memperpanjang. Klik kembali. Lalu oke. Cara kedua yaitu pengembalian kilat.
Untuk mengaktifkan pengembalian kilat, caranya yang pertama yaitu klik sistem. Lalu scroll ke bawah sampai menemukan opsi pengembalian kilat. Hanya saja penggunaan pengembalian kilat ini terdapat resikonya, seperti saat pemustaka tidak membawa uang yang cukup untuk membayar dendanya. Jika kita isikan di sini, akan dianggap sudah kembali koleksinya. Kalau ada denda, sudah dicatat dalam sistem, dan jika pemustaka minta keringanan akan menyulitkan pustakawan. Sehingga disarankan untuk tidak mengaktifkan pengembalian kilat kecuali perpustakaan sudah menggunakan sistem debit atau pemustaka tidak ada yang menunggak denda. Selanjutnya yaitu aturan peminjaman. Aturan peminjaman ini sama dengan keanggotaan tadi. Perlu didefinisikan masing-masing tipe keanggotaan itu mereka boleh meminjam apa saja. Untuk menambahkannya, tambahkan di bagian atas, tambah aturan peminjaman, klik, lalu untuk menambahkannya, tambahkan bagian kanan atas. Selanjutnya yaitu submenu aturan peminjaman. Aturan peminjaman ini sama dengan keanggotaan tadi. Perlu didefinisikan masing-masing tipe keanggotaan itu mereka boleh meminjam apa saja. Untuk menambahkannya, tambahkan di bagian kanan atas, lalu tambah aturan peminjaman, lalu klik. Caranya yang pertama yaitu tentukan tipe keanggotaan. Di sini saya memakai tipe keanggotaan mahasiswa, lalu pilih mahasiswa. Selanjutnya, tentukan tipe koleksi. Tipe koleksi di sini ada reference, textbook, fiction, dan semuanya. Di sini saya memilih semuanya. Selanjutnya GMD. GMD di sini saya memulai semuanya. Jumlah pinjaman. Jumlah pinjaman di sini maksimalnya saya tulis 5. Selanjutnya periode peminjaman. Selanjutnya periode peminjamannya yaitu 7. Saya ketik 7. Selanjutnya perpanjangannya yaitu 3 kali. Saya ketik 3. Selanjutnya untuk denda harian saya menetapkan Rp250. Selanjutnya untuk toleransi keterlambatan saya menetapkannya 0 hari. Setelah data ini diisi semua, lalu klik simpan. Nah, sudah selesai disimpan. Oke. Selanjutnya saya akan menjelaskan sejarah peminjaman atau submenu sejarah peminjaman. Submenu sejarah peminjaman ini berisi data sejarah peminjaman semua anggota. Cara mengoperasikannya, kita tinggal mengetikkan nama atau ID anggota tersebut. Selanjutnya yaitu submenu daftar keterlambatan. Submenu daftar keterlambatan tersebut berisi data-data koleksi yang belum dikembalikan atau terlambat dikembalikan. Caranya tinggal memasukkan nama atau ID pada kolom pencarian ini. Selanjutnya reservasi, atau yang terakhir reservasi, berisi data koleksi yang sedang di booking oleh pemustaka. Caranya tinggal memasukkan nama atau ID anggota pada kolom pencarian. Setelah itu, ketika kita ingin mengakhiri penggunaan Slims, maka langkah pertama yaitu keluar. Selanjutnya mematikan HTTPD terlebih dahulu, yaitu caranya ketik CTRL-C. Nah, akan muncul terminate batch job
yes or not. Kita pilih yes. Selanjutnya yaitu mematikan MySQL atau MariaDB nya tadi. Ketiknya sama aja, TRL-C. Sudah muncul terminate batch job yes or not, kita pilih yes, Y. Sudah selesai, tutup aplikasinya. Sekian video saya mengenai tutorial menggunakan Slims, menginstal dan mengoperasikan Slims. Mohon maaf jika terdapat kesalahan dalam penyampaian dan penginstruksiannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.